Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kita akan membaca ayat 5 sampai 9. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kalau sudah menemukan, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita adalah We Are Sinking. Kita sedang tenggelam. Di dalam khotbah ini saya akan mencoba menunjukkan kepada kita semua dua hal, yaitu apa yang Allah sedang lakukan dan apa respons Nuh terhadap tindakan Allah tersebut. Di dalam bagian yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa Allah menyesal sudah menciptakan manusia dan semua isinya. Allah menyesal. Allah sang pencipta, kita selalu tahu Allah itu pencipta ya. Kalau kita menyebut Tuhan, Allah, ya konotasinya pasti dia pencipta. Dan itu identitas Allah yang salah satu yang paling penting ya, dia pencipta. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, aku menyesal sudah menciptakan manusia. Apa artinya? Apakah berarti Tuhan tidak maha tahu? Apakah berarti Tuhan itu ya salah bertindak, salah melangkah? Atau apa arti yang sesungguhnya dari kata menyesal ini? Ya, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya menyesal itu sebetulnya artinya banyak ya. Bahasa aslinya itu nggak cuma menyesal, tapi kata yang sama itu bisa diterjemahkan juga menjadi menghibur, to comfort. Jadi kata ini sebetulnya kalau kita melihat, jadi ada kata menyesal, ada kata memberi penghiburan. Jadi kata ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu nggak ada kata yang persis bisa merepresentasikan kata itu. Karena kata ini berarti seperti ini. Ini ada timbangan. Kapan saya berat ke kiri, ini nggak balance. Saya mesti tambahkan sedikit geser ke kanan. Kapan saya berat ke kanan, ini jadi nggak balance. Saya harus geser sedikit ke kiri, supaya dia itu menjadi balance. Ini kata menyesal. Jadi Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, maka dia menyesal. Berarti dia melihat ada something imbalance. Sehingga dia mengatakan ini harus saya kembalikan ke posisi yang balance. Posisi balance itu apa? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, Tuhan mengatakan kepada Hawa, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Jadi balance-nya ini adalah keturunan perempuan, keturunan orang benar, itu seharusnya lebih besar daripada keturunan ular, keturunan orang-orang durhaka. Itu posisi yang balance, seharusnya seperti itu. Anak-anak Tuhan seharusnya memimpin zamannya. Tapi di dalam Kejadian 6, kalau kita baca bagian ini, LAI memberikan judul Kejahatan Manusia, Kejadian 6. Di zaman Nuh yang terjadi itu sebaliknya. Justru anak-anak durhaka ini menjadi pemimpin zamannya. Karena kita lihat ya keturunan Kain itu justru yang menjadi orang-orang besar. Ya bapak-bapak orang yang menghasilkan musik, menghasilkan perkakas besi. Tapi orang benar keturunan Set tidak dicatat menjadi apa-apa. Tapi keturunan yang justru dari Kain ini yang jadi pemusik besar, jadi
pencipta berbagai inventions gitu ya. Tapi keturunan Set tidak dicatat, dia menjadi bapak ini enggak. Jadi zaman itu dipimpin oleh orang-orang durhaka. Sehingga Tuhan melihat apa? Ini imbalance. Dan kejahatan mereka besar. Mereka sampai kalau ya ini perdebatan ya, dikatakan sampai kawin dengan malaikat, anak-anaknya raksasa gitu ya, Nephilim. Jadi ada orang-orang raksasa yang dihasilkan dari perkawinan malaikat dengan manusia. Wah, gimana caranya? Ini sumber perdebatan, saya tidak akan masuk ke situ. Tapi intinya sudah terjadi kekacauan. Ya, Tuhan melihat ini nggak bisa dibiarkan. Sama halnya ketika tanah Kanaan, Tuhan hukum, karena Tuhan melihat kejahatannya terlalu besar. Sehingga bangsa Israel, anak Tuhan, Tuhan mau anak Tuhan ini yang memimpin zamannya. Bukan orang Kanaan yang penuh kejahatan, penuh praktik hidup pergaulan bebas yang tidak sehat, yang memimpin zamannya. Tidak, Tuhan mau anak Tuhan memimpin zaman. Makanya waktu Tuhan mengatakan, aku menyesal, bukan berarti dia itu salah langkah, bukan berarti dia menganggap, aduh aku sebagai pencipta gagal, bukan. Tapi dia melihat bahwa aku harus bertindak karena ini sudah imbalance. Jadi ini yang Tuhan sedang lakukan di dalam Kejadian 6 yang kita lihat barusan. Jadi kalau boleh saya bilang gitu ya, kita kan sering dengar Tuhan itu dokter segala dokter, hakim segala hakim. Ya, ini kalau kita menyebut kata balance, ya ini kan timbangan ya, kalau dia tidak balance itu identik dengan akuntan ya. Tuhan itu akuntan di atas segala akuntan. Dia tidak bisa melihat ciptaannya itu tidak balance. Dia akan selalu berintervensi, akan selalu memelihara ciptaannya, kehidupan kita termasuk, kalau mulai tidak balance. Tapi problemnya, sekarang Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan manusia. Dia mau menghapuskan semua manusia, dan dia menyatakan kepada Nuh, dikatakan di ayat 9 tadi, Nuh itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan di ayat 8 ya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekarang Tuhan mengatakan, aku akan membalancekan kembali bumi ini, karena bumi ini sudah tidak seperti apa yang aku rancang, harusnya anak-anak kebenaran memimpin, tapi ternyata anak-anak durhaka yang memimpin. Sekarang aku akan membalancekan kembali, aku akan menghapuskan manusia, aku akan membangkitkan seorang namanya Nuh. Inilah anak Tuhan yang akan memimpin zamannya. Nah, Nuh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyatakan kepada dia, kamu harus bangun bahtera, panjangnya segini, lebarnya segini, bahannya ini, ruangannya segini. Nanti akan terjadi gini-gini, yang akan masuk ke bahtera itu kamu, keluargamu, anak istrimu, menantumu, dan semua binatang yang Tuhan kirimkan. Pertanyaannya, waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh dengar kan? Nuh dengar firman Tuhan. Oke Tuhan, Tuhan perintahkan ini, dan ini. Kalau saya membaca Alkitab, saya suka bertanya begini, apa yang gak ada di situ? Jadi kan kita baca, kita lihat yang ada di situ, tapi apa yang gak ada di situ? Tuhan tidak suruh Nuh untuk menyelamatkan orang lain, Tuhan tidak suruh Nuh mengabarkan Injil, Tuhan tidak suruh Nuh untuk membuat kamar di dalam bahteranya. Seandainya ada orang lain yang mau bertobat, Nuh harus terima. Tuhan tidak perintahkan itu loh. Saya bingung. Tuhan tidak perintahkan Nuh untuk mengabarkan Injil, untuk menyelamatkan orang lain. Tapi, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, ya coba kita cek ya, 2 Petrus 2 ayat 5. Di situ ada satu kalimat yang menarik, atau satu frase yang menarik. 2 Petrus 2 ayat 5, ada yang bisa bacakan buat kita semua? Wah ini senyum-senyum. Ada yang bisa membacakan dengan suara yang lantang untuk kita semua, 2 Petrus 2 ayat 5. Yang sudah menemukan?
Nuh pemberita kebenaran itu. Jadi Nuh ini lagi ngapain sih? Tuhan kasih dia waktu 120 tahun untuk bangun bahtera. Itu ada di Kejadian 6 ayat sebentar. Ayat 3, 120 tahun saja. Ya, jadi sebagian penafsir mengatakan ini Tuhan kasih waktu 120 tahun nih buat Nuh membangun bahtera. 120 tahun ini Nuh ngapain? Selain bangun bahtera ternyata sepertinya dia itu berkhotbah kepada teman-teman sezamannya. Jadi Nuh ini pemberita kebenaran. Ya 2 Petrus 2 ayat 5 mencatat Nuh adalah pemberita kebenaran. Lucu ya, Tuhan perintahkan nggak dia memberitakan Injil? Enggak. Tuhan kasih tahu nggak dia? Di bahteramu nanti ada kamar buat orang lain? Enggak. Tuhan hanya tunjukkan kamar itu buat dia, anak istrinya, dan hewan-hewan. Tapi ngapain dia tetap harus memberitakan Injil, berkhotbah kepada orang-orang sezamannya? Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti saya bilang tadi, Nuh bisa melihat visi Tuhan, tujuan Tuhan, bahwa yang harus memimpin zamannya adalah anak-anak kebenaran. Sehingga meskipun dia melihat gini, dia sadar, dia tahu kehendak Tuhan itu hanya dia yang selamat. Dia melihat bahwa meskipun dia khotbah, percuma, nggak akan ada yang bertobat. Dia tahu, bukan nggak tahu, dia tahu. Seberapapun saya berkhotbah, tidak akan ada yang bertobat atau berbalik kepada Tuhan. And yet, he did it anyway. Dia tahu nggak ada gunanya. Kalau saya nggak nyontek di sekolah, teman-teman saya tetap nyontek kok. Nggak ada gunanya, saya nggak nyontek itu nggak ada gunanya, nggak akan make any difference juga. Tapi tetap saya nggak menyontek. Saya tahu kalau saya lapor pajaknya itu jujur, negara ini nggak akan tiba-tiba hilang kok korupsinya. Tetap ada petugas kantor pajak yang bergelimang harta yang anaknya muncul di TV-TV itu. Emang kalau saya lapor pajaknya jujur, negara langsung bersih dari korupsi, nggak ada gunanya, ngapain saya lapor pajak jujur? Bentar lagi Maret ya Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi ini pesan-pesan sponsor, kita warga negara yang baik, lapor pajak. Emang ada gunanya kalau saya itu di tempat kerja saya itu rajin, jujur, emang akan membuat semua teman-teman saya rajin dan jujur? Mungkin gak ada gunanya, mungkin gak akan membuat perbedaan apa-apa kalau saya itu hidup sebagai anak Tuhan yang betul-betul setia kepada Tuhan. Zaman saya tetap akan rusak. Tapi Nuh sadar, yang namanya anak Tuhan harus jadi pemimpin zamannya. Meskipun dampaknya tidak besar, bahkan tidak ada orang yang bertobat, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dia tetap memberitakan Injil. Sama seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu kasihan sekali. Di Yesaya 6 dia dipanggil Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Terus Tuhan bilang, kamu harus kabarkan berita pertobatan. Sampai kapan Tuhan? Sampai kota-kota jadi sunyi. Maksudnya, Israel akan dihukum. Berarti aku berkhotbah sia-sia dong, gak ada yang bertobat dong. Iya, gak ada. Tapi tetap Yesaya itu jadi salah satu nabi paling produktif di dalam sejarah. Ya kitab yang dia tulis salah satu paling tebal dalam Alkitab, ya kitab Nabi Yesaya. Dia tahu, dia khotbah sia-sia gak ada yang akan bertobat. Tapi dia tetap lakukan itu, kenapa? Dia tahu visi Tuhan, panggilan Tuhan buat hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa implikasi daripada firman Tuhan hari ini untuk kita semua? Yang pertama, kadang-kadang mungkin kita bingung ya, lihat hidup kita kok keluarga kita, gereja kita, hidup kita sendiri, dunia sekitar kita ini mungkin udah out of balance menurut kita gitu ya. Aduh Tuhan kok begini ya, udah out of balance. Tapi ingat, Tuhan itu kan akuntan di atas segala akuntan. Dia yang ngitung beneran udah out of balance apa belum. Kalau sudah dia akan bertindak. Kalau belum, mungkin perasaan kita aja, kita setia aja hidup di jalan dia. Nanti pada waktunya dia akan berintervensi. Ini implikasi pertama. Ya, kita setia di jalan Tuhan, kita sabar. Karena dia adalah akuntan di atas segala akuntan. Dia yang akan membalanskan pada waktunya. Yang kedua, ya kita harus
menunjukkan ketaatan seperti Nuh tadi. Taat aja, just do it. Meskipun kita merasa mungkin kalau saya melakukan ini dan itu, ya nggak akan make any difference. Tapi kita tahu Tuhan mau kita lakukan itu, taat saja. Karena kita tahu what is God's love language. Kita tahu love language ya, tiap orang punya love language beda-beda. Ada physical touch, ada quality time, ada words of affirmation, ada acts of service, ada apa lagi? Satu yang terakhir apa? Gift. Jadi ada 5 yang kita sering dengar, love languages ya. Sekarang pertanyaannya, love language Tuhan itu apa? Ya, Michelle udah komat kamit, obedience. God's love language is obedience. Kalau kita mau menunjukkan kepada orang tua kita, teman kita, pasangan kita, kita mengasihi dia, kita tahu love language dia adalah misalnya gift, ya kita beliin dia hadiah yang kecil, dan kita tahu dia akan senang gitu. Nah kita tahu Tuhan kita love language-nya adalah obedience. Ya udah, itulah yang kita persembahkan kepada dia, ketaatan. Meskipun kita tahu mungkin gak akan membuat perubahan apa-apa di dalam skala yang besar, di dalam waktu yang dekat, tapi taat saja. Yang ketiga, kita bisa melihat dasar dari iman Nuh, itu firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, dia punya relasi dengan Tuhan. Dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah, dia mengerti firman Tuhan. Nah ini aplikasinya kehidupan kita nggak usah jauh-jauh. Siapa yang sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang? Tidak usah dihitung daftar isi dan kamus. Ya Kejadian sampai Wahyu saja. Ada? Ya puji Tuhan ada. Kalau tidak ada, ya saya mengelus dada. Saya mengajak ya, saya senang kemarin ada Connect CBK, kita pertemuan online, Jefferson bilang, aduh kok gimana ya supaya saya ini bisa mulai rajin baca Alkitab. Ya, kerinduannya sudah ada, tinggal belum jalan. Nanti ya saya nggak tahu, ini saya dalam pikiran saya, kalau saya pribadi dulu waktu baca Alkitab kan suka nggak ngerti, bahasanya sulit gitu ya. Tapi begitu saya mulai belajar sendiri, ngerti konteksnya, penulisnya siapa, ditulis kepada siapa, maksud penulisannya apa, saya mulai senang baca. Karena saya jadi ngerti, oh kalimat ini maksudnya ini. Nah mungkin nanti teman-teman di sini yang mau mulai baca Alkitab lagi, mungkin mumpung masih awal tahun ya. Nah nanti join dengan Jefferson, kita cari waktu, kita coba bahas secara garis besar Alkitab ini outline-nya seperti apa, alur ceritanya seperti apa, maksud penulisannya seperti apa. Jadi waktu baca ngerti, nggak membaca terus bingung apa, terus jadi males. Kalau kita ngerti apa yang kita baca, maksud firman Tuhan apa, biasanya kita lebih antusias. Ya, itu. Jadi dasar iman Nuh adalah firman Tuhan, dan itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, firman. Saya udah berapa kali khotbah, dan selalu saya ulang ya, firman Tuhan dan relasi dengan Tuhan. Jangan bosen-bosen. Dan implikasi selanjutnya adalah Nuh itu berani bayar harga. Dia tahu ya 120 tahun ke depan ini dia harus habiskan tenaga yang gak sedikit karena harus bangun bahtera yang begitu besar. Dia harus habiskan mungkin dana yang gak sedikit karena bahtera itu butuh mungkin pekerja, mungkin butuh bahan, mungkin ya banyak hal yang perlu dipersiapkan. Belum lagi diejek orang, butuh curahan emosi yang gak sedikit. Tapi dia berani untuk membayar harga itu. Jadi, ya maukah kita di dalam kehidupan kita, meskipun kita tahu kita hidup sebagai anak Tuhan, pasti ada tekanan, pasti ada penolakan, pasti ada dilihat aneh oleh orang. Tapi mau nggak kita bayar harga itu? Mau nggak kita rela ikhlas mengorbankan kenyamanan kita, karena kita tahu ini love language-nya Tuhan. Karena kita tahu apa yang baik, kita melihat baik apa yang Allah pandang baik, dan kita melihat tidak baik apa yang Allah pandang tidak baik. Ya, ini butuh discernment.
di dalam konteks pekerjaan, sekolah, atau apapun itu, kadang-kadang bedanya itu tipis. Tapi discernment kita butuhkan dari Roh Kudus supaya kita bisa melihat baik apa yang Tuhan lihat baik dan melihat buruk apa yang Tuhan lihat buruk. Ini yang tidak terjadi di zaman Nuh. Orang-orang di zaman Nuh melihat baik apa yang Tuhan pandang tidak baik. Dan melihat tidak baik apa yang Tuhan pandang baik. Sampai Tuhan bilang ini udah out of balance, saya hapuskan mereka dari muka bumi. Tapi Nuh memilih. Dia memilih tenggelam di dalam anugerah Allah. Orang-orang yang lain tenggelam di dalam murka Tuhan Allah. Tapi Nuh memilih tenggelam di dalam anugerah Allah. Sinking in His grace. Maukah kita hari ini juga memilih untuk sinking in His grace? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami, boleh mendorong kami untuk hidup sebagai pemimpin-pemimpin di zaman kami. Kami mau hidup seturut firman Tuhan, menjadi anak-anak kebenaran. Di tempat kami kuliah, di tempat kami magang, di tempat kami bekerja, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran meskipun mungkin sulit. Meskipun mungkin tidak akan membuat perubahan yang signifikan atau bahkan tidak membuahkan perubahan apa-apa. Tapi kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau mencari kehendak Tuhan. Kami mau dekat dengan firman Tuhan. Karena kami sadar bahwa ketaatan itulah bukti cinta kami kepada Tuhan. Ini doa kami, Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.